Bakarlah hati kami dengan api roh-Mu ya Bapa. Biar kami menjadi berkat yang besar di tengah-tengah keluarga kami. Kami menjadi berkat yang besar di tengah-tengah komunitas, di marketplace, dimanapun kami berada. Sehingga kerajaan Allah diperluas, pengaruhnya diperluas, kemuliaan Kristus makin dinyatakan, keharuman Kristus makin dinyatakan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan anugerah Allah. Sebaliknya kasih karunia Tuhan membuat kami bekerja lebih keras dari hari-hari sebelumnya Tuhan. Sehingga kemuliaan Tuhan terpancar sepenuhnya lewat hidup kami. Berbicaralah, perlengkapi kami pagi ini, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Pagi hari ini saya berikan sebuah tema adalah pelayanan yang menghidupkan dan mengubah. Berarti ada pelayanan yang mematikan. Ini perlu kita memahami, kita mengerti pada pagi hari ini. Pelayanan seperti apakah yang menghidupkan dan otomatis mengubah. Dan pelayanan seperti apakah yang mematikan dan sekaligus membuat umat Tuhan mengalami kemerosotan. Itu Alkitab katakan dengan jelas dan tegas. Kita akan baca, tolong slaidkan Alkitab 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 18. Saya ingin membacakan ayat yang cukup panjang ini bagi kita semuanya, supaya saudara mengerti apa yang dimaksudkan Rasul Paulus. Iya, kita baca Alkitab kita 1 Korintus pasal 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 18. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi mengujikan diri kami? Ataukah perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loloh batu melainkan pada loloh daging yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loloh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. 11. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita baca bersama-sama 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sesuatu yang luar biasa, saudara kekasih. Ini pelayanan yang sangat ajaib.
pelayanan yang seharusnya dilakukan dengan penuh keberanian. Di mana pelayanan itu Tuhan percayakan kepada Paulus, hal yang sama Tuhan percayakan kepada kita sekalian. Jadinya temanya adalah pelayanan yang menghidupkan dan mengubah. Saudara kekasih, saya ingin mengajak saudara untuk melihat kebenaran ini dengan baik-baik. Rasul Paulus menjelaskan ada dua model pelayanan. Yaitu yang satu disebut pelayanan perjanjian lama dan yang lain adalah pelayanan perjanjian baru. Saudara harus bisa menangkap ini. Pelayanan perjanjian lama atau perjanjian lama yang ditekankan adalah hukum dan aturan. Perjanjian baru menekankan pelayanan roh yang menjelaskan isi Taurat. Saudaraku, kalau kita melihat dengan mata yang terbuka, kitab Taurat, kitab Nabi itu isinya cuma satu. Tidak ada yang lain. Itu bukan hukum, tapi itu nubuatan apa yang akan datang. Dan isinya cuma Yesus. Tidak ada yang lain, saudaraku. Maka ketika dua orang murid, yang satu bernama Kleopas, ketika Yesus telah dikuburkan, mereka mengalami tekanan yang hebat karena masa depan yang ditaruh pada Yesus, kok Yesus tidak berdaya. Dia pergi ke Emmaus. Di tengah perjalanan Yesus menjumpai mereka. Dan ada selubung yang menutupi mereka sehingga tidak mengenali orang itu. Dan Yesus mengajar kepada mereka, ya Lukas 24 ayat 27, Yesus menjelaskan kitab Taurat dan kitab para nabi berbicara tentang aku. Hari ini perlu kita melihat masih adakah selubung yang menutupi kita. Kalau selubung itu masih menutupi kita, nasib kita tidak lebih baik dari orang-orang umat Tuhan dalam perjanjian lama, saudara kekasih. Saya ingin mengajak saudara sekalian, Paulus dengan jelas mengatakan huruf hukum yang tertulis itu mematikan. Tetapi roh menghidupkan. Ayat yang ke-7, pelayanan Musa itu pelayanan yang membawa kepada penghukuman dan kematian. Tapi pelayanan perjanjian baru memimpin orang kepada pembenaran. Ini perbedaannya antara bumi dan langit. Jadi hamba Tuhan sangat menentukan kondisi jemaatnya. Apakah hamba Tuhan itu memberitakan tentang isi inti perjanjian baru, ataukah hamba Tuhan itu menyampaikan tentang hukum-hukum Allah? Saya membaca, ya, ini ditulis oleh seorang profesor teologi dan sekarang masih hidup, dipakai di seluruh dunia, cukup luar biasa. Dia menyatakan, gereja itu ada dalam kesalahan sistem. Dia bilang, seharusnya gereja itu akan melahirkan orang-orang yang memahami tentang kebenaran kasih karunia dan bisa membagikan pada orang lain. Karena gereja tidak menjadi sebagaimana seharusnya, maka gereja mengirim orang ke sekolah Alkitab, sekolah teologi. Dan sistem di dalam pendidikan teologi juga tidak ada sebuah prinsip pengajaran yang disampaikan Tuhan kepada Rasul Paulus tentang Injil kasih karunia. Dan yang saya cukup kaget membaca, dia berkata, sekolah-sekolah teologi hanya melahirkan hamba-hamba Tuhan perjanjian lama. Hanya Roh Tuhan yang bisa melahirkan hamba-hamba Tuhan perjanjian baru.
Ini penting, ini sangat menolong kita pada hari ini. Saudara kekasih, nanti kalau saudara membaca dalam bacaan-bacaan tadi, Paulus berkata bahwa umat Israel kontemporer sampai saat ini ketika membaca hukum-hukum Taurat dan kitab para nabi selalu ada selubung. Selubung itu apa? Ya kalau bahasa teologi itu preposisi. Selubung itu adalah prasangka awal. Banyak orang membaca Alkitab sudah memiliki prasangka awal, pendapat awal bahwa Alkitab itu hanya berisi hukum. Aturan yang harus ditaati. Kalau kita melihat bahwa Alkitab hanyalah berisi hukum yang harus kita patuhi, maka Alkitab ini membunuh kita. Karena apa? Bukan salahnya Alkitab, tapi ketidakmampuan kita untuk mentaati firman, untuk mentaati aturan-aturan yang ada dalam Alkitab. Jangan-jangan banyak gereja masih ada selubung. Sehingga ketika membaca Alkitab, pertama-tama hanya berisi hukum, padahal hukum huruf yang tertulis baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu mematikan. Nanti saya jelaskan apa arti mematikan, apa arti menghukum. Saudara perlu bersyukur di tempat ini. Di tempat ini ada rahasia yang Tuhan anugerahkan. Luar biasa. Saya katakan sangat luar biasa. Jadi banyak anak-anak Tuhan, saya khawatir jemaat juga seringkali tanpa sadar ada selubung, ada prasangka awal, ya, ada pendapat awal ketika mendengar khotbah yang ditangkap hanya aturan. Kalau saudara mendengar khotbah yang saudara pahami hanyalah aturan dan perintah, tidak heran kalau kita gagal total. Seorang profesor tadi menyatakan bahwa Alkitab adalah satu-satunya sarana yang Allah berikan kepada gereja yang paling berharga. Dan Alkitab itu adalah sarana untuk kita dapat mengenal Yesus saat ini. Bukan Yesus 2000 tahun yang lalu. Yesus saat ini yang telah menjadi Raja segala Raja, Tuhan tak segala Tuhan. Yang berkuasa di surga dan di bumi. Dan di dalam rohnya dia tinggal dalam hidup kita. Dia menuntun langkah-langkah kita. Inilah inti perjanjian baru. Haleluya. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat bahwa kebenaran ini akan membebaskan, memerdekakan saudara. Penekanan daripada perjanjian baru hanya kepada Kristus dan karyanya. Sebetulnya saudara dan saya harusnya tidak perlu bergumul dengan dosa lagi. Sebenarnya saudara dan saya tidak perlu bergumul dengan dosa lagi. Karena masalah dosa telah diselesaikan tuntas. Masa Pak? Masa Pak? Iya. Nanti saya ingin jelaskan lebih dalam. Dosa adalah melanggar hukum Allah. Itu prinsip hukum, melanggar hukum Allah. Hukumannya mati kekal. Tetapi saya pernah Alkitab katakan, sekarang di dalam Kristus tidak ada penghukuman lagi. Berarti masalah hukum, hubungan kita dengan Allah beres sekali untuk selama-lamanya. Dan dengan iman setiap saat saudara diterima Allah sebagai orang benar, katakan amin. Tapi ada hukum dalam versi yang kedua yang mengganggu kita, yaitu kuasa dosa. Yang pertama berbicara hukum, dosa sebagai hukum beres tuntas. Allah tidak akan pernah menghukum dosa saudara. Tapi yang mengganggu kita adalah kuasa dosa. Tapi Tuhan sudah berikan jaminan Roma 8 ayat yang kedua. Hukum yang memberi hidup. Roh Tuhan telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut.
Permasalahan ini terjadi karena kita belum mengalami penyingkapan. Jadi saya diingatkan lagi, ya, tadi yang hampir hilang. Ini sebagai warning yang cukup keras. Kalau saudara mendengar kasih karunia hampir tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan hidup saudara masih tidak benar. Berarti kerusakannya sangat parah. Saya perlu waspada supaya pagi hari ini saudara membuka hati dan segera berbalik. Ketika saudara bertobat, berpaling kepada Tuhan, selubung itu lepas. Ketika selubung itu lepas, ternyata pergumulan saudara sudah diselesaikan Yesus 2000 tahun yang lalu. Ini betul-betul menolong saudara dan saya. Kasih karunia itu bukan kesempatan untuk berbuat dosa. Kasih karunia itu membebaskan saudara dari kuasa dosa. Tidak ada penghukuman, yes. Tidak ada penghukuman bagi dosa, yes. Tetapi ketika saudara tidak waspada, tidak hati-hati bertindak, tidak hati-hati dengan dosa, bukan hukuman tapi konsekuensi. Kalau di kantor, pimpinan, teman-teman tidak mempercayai saudara bidang keuangan, itu panjang masalahnya dan engkau kan tidak dipercaya di bidang keuangan. Dan kita bukan hidup di surga, kita hidup tengah-tengah masyarakat. Maka pagi hari ini Tuhan berjanji akan merombak total hidup saudara. Saya tidak ingin ada kerusakan di tengah-tengah jemaat, tapi jemaat mengalami kuasa perubahan yang radikal. Karena kita melihat ini yang bekerja itu bukan saudara, yang bekerja itu Roh Allah. Ya. Dan saudara nanti melihat perbedaan perjanjian lama sama perjanjian baru itu nanti sampai titiknya luar biasa. Kemuliaan perjanjian lama, hamba Tuhan yang menyampaikan tentang menyampaikan Taurat itu begini loh. Kalau kamu tidak taat, dihukum. Kalau kamu tidak taat, disingkirkan Tuhan. Kalau kamu tidak taat, kamu dibuang. Itu adalah prinsip Tuhan. Kalau kamu tidak taat, dikutuk. Itu adalah prinsip hukum Taurat. Tapi hari ini, saudaraku yang kekasih, saya ingin mengajak rahmat Tuhan yang begitu besar, begitu luar biasa. Nanti bagaimana jemaat saudara mengalami kebebasan dari dosa. Itu sudah dijamin oleh Tuhan. Saudara ingin bebas dari dosa? Amin. Kau harus punya pikiran Injil. Bukan pikiran Taurat. Pikiran Taurat adalah saya tidak berbuat dosa supaya tidak ketahuan banyak orang. Itu Taurat. Saya tidak berbuat dosa supaya jangan dikutuk Allah. Itu motivasi takut. Motivasi yang benar adalah saudara memiliki pikiran Injil. Engkau telah diberi anugerah, tidak ada penghukuman lagi. Engkau diterima Allah sebagai orang benarnya Allah. Yesus telah menerima hukuman dosamu di atas kayu salib. Kristus telah membayar hutang. Engkau bukan orang yang punya hutang. Dosa itu juga berbicara masalah hukum, tapi bicara masalah hutang. Semua sudah dilunaskan oleh Tuhan. Roh Tuhan hadir dalam hidup kita, memerdekakan kita dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan jahat. Oh, anugerah Allah begitu luar biasa. Dan motivasi saudara untuk melawan dosa karena apa? Kau menerima anugerah, engkau orang yang sah dikasih oleh Tuhan. Engkau sudah dibenarkan, diterima benar di hadapan Allah. Roh Allah berjanji akan bebaskan saudara dari hukum dosa, hukum maut. Sebagai pengucapan syukur rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Maka saudara menaruh iman, hari ini juga masalah dosamu beres. Ya. Kita merayakan 17 Agustus hari ini kemerdekaan. Ketemu orang merdeka. Tapi di dalam beberapa berita banyak orang yang belum mengalami kemerdekaan. Pembungkaman dan lain sebagainya. Itu menurut berita politis lah. Saya ingin ajak hari ini saudara betul-betul mengalami kemerdekaan. Betul-betul bebas, merdeka. Hari ini saya ingin ajak saudara,
Hukum yang tertulis itu mematikan, tetapi roh menghidupkan. Apa maknanya saudara kekasih? Paulus hendak menjelaskan perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama katakan huruf hukum yang tertulis itu mematikan dan menghukum, membunuh. Jadi hari ini apa yang dibunuh dari umat Tuhan, tidak ada kuasa yang membunuh umat Tuhan kecuali hukum Taurat. Saya ingin mengajak saudara sekalian untuk melihat hukum Taurat itu membunuh pengharapan. Tidak ada pengharapan yang bersumber dari diri kita sendiri. Ketika Paulus mencoba mentaati Taurat, dia berkata Taurat itu sempurna, itu rohani. Tapi yang jadi masalah aku ini loh bersifat daging dan dikuasai dosa. Makanya saudaraku ketika orang Kristen hidup di bawah hukum Taurat, dia kehilangan pengharapan. Pengalaman membuktikan kita berusaha untuk taat gagal, berusaha mengatasi kelemahan gagal. Akhirnya kita menarik kesimpulan kita ini orang-orang yang gagal. Dan ketika kita ada di bawah pengajaran hukum Taurat itu tidak memberi apa-apa saudara kasih. Hukum Taurat itu membuat orang hanya mengandalkan diri sendiri. Padahal pengalaman traumatis kita ini orang yang gagal. Cuma kita ini berusaha menutupi atau mengurangi bentuk pemberontakan kita. Tapi kalau jujur kita ini orang yang gagal di hadapan Allah. Gagal mentaati perintah Tuhan. Dan kalau saudara ada di bawah hukum Taurat, ada di bawah hamba-hamba Tuhan perjanjian lama, ada di bawah hamba-hamba Tuhan yang menekankan hukum aturan, saudaraku, kau hanya menerima pengharapan yang sementara. Kau dengar khotbah, luar biasa khotbahnya ini. Menarik ini, apalagi lucu sedikit gitu. Di rumah engkau berusaha mentaati. Dan berusaha mentaati isinya gagal. Minggu depan juga begitu, barangkali ini punya pengharapan baru. Saya coba usaha lebih kuat lagi. Ternyata isinya gagal. Hukum Taurat perjanjian lama tidak menghasilkan apa-apa kecuali keputusasaan. Ini bersyukur saudara, sungguh. Saudara patut bersyukur, berarti saudara tidak perlu putus asa. Sehebat-hebatnya kelemahan, percayalah ketika kau memandang Yesus, kelemahanmu diangkat, diganti dengan kekuatannya. Banyak anak Tuhan kehilangan pengharapan sehingga tidak berani memiliki pengharapan yang besar. Tuhan, bukankah Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, aku berdoa supaya mata hatimu menjadi terang sehingga kamu dapat mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan panggilan yang ditentukan bagi orang kudus. Betapa kaya, sekaya apa? Sekaya Yesus sendiri. Sehingga saudara dipakai menjadi pancaran Yesus yang ilahi, yang luar biasa, yang agung. Inilah sebetulnya, tapi karena kita ini di bawah tekanan hukum Taurat sehingga hanya berfokus diri sendiri, tidak punya pengharapan. Banyak anak-anak Tuhan tidak punya pengharapan yang besar. Orang yang tidak punya pengharapan yang besar, antusiasnya juga tidak besar. Karena apa ya? Buktinya saya juga kalah, buktinya masalah saya tidak terselesaikan, buktinya kelemahan tetap kelemahan. Akhirnya ya kita menjadi orang Kristen yang apatis, ya pokoknya saya ke gereja ini karena ya kewajiban. Engkau ke gereja bukan kewajiban, itu rasa syukur. Gairah untuk memuliakan Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Lah hari ini puji Tuhan. Tuhan menolong saudara dan saya. Kalau saudara kehilangan pengharapan, pasti saudara sedang ada di bawah tekanan hukum Taurat. Hukum Taurat hanya membuat engkau berfokus diri, melihat diri. Tidak ada yang lain.
Dan selanjutnya kalau saudara yang kedua, hukum Taurat itu membunuh kehidupan. Di bawah perjanjian lama, manusia tidak memperoleh apa-apa ya. Di bawah hukum Taurat khotbah yang bersifat perjanjian lama itu kita tidak dapat apa-apa. Kecuali penghukuman. Dan penghukuman itu berarti kematian. Ya. Jadi di bawah khotbah hukum Taurat, di bawah khotbah yang menekankan hukum, bukan di balik hukum itu ada Yesus yang memampukan saudara untuk mentaati hukum. Apa yang terjadi? Kehidupan saudara akan mati. Iman saudara mati. Makanya ketika Yesus ada di atas muka bumi, apa yang dipuji Yesus? Satu saja, iman. Ketika perwira Kapernaum memiliki iman, dia puji, aku belum pernah jumpai di antara umat Israel, di antara ahli Taurat orang Farisi. Mengapa? Karena ahli Taurat orang Farisi, orang Yahudi itu di bawah birokrasi Taurat. Dia mencoba taat, tidak gagal, tidak bisa. Akhirnya dia walaupun penampilannya menunjukkan kesalehan, kesucian, tapi hati nuraninya penuh dengan tuduhan, rasa bersalah, rasa tidak layak. Orang yang seperti itu beda dengan perwira Kapernaum. Dia tidak ngerti, pokoknya perwira Kapernaum taunya Tuhan itu baik. Lah, mari hari ini kau dibebaskan, dimerdekakan. Karena dari sejak jemaat mula-mula sampai sekarang, godaan untuk kembali kepada hukum Taurat itu sangat kuat. Kalau saudara tidak percaya, kalau engkau keluar kota, ikutlah ibadah. Dari 1 jam ibadah, engkau dengar kira-kira 55 menit, engkau dengar tentang aturan taat. Tidak pernah berbicara tentang Yesus yang memampukan kita untuk taat. Jadi ini yang membuat kehidupan kita ini tidak fresh, tidak segar. Bagaimana kalau hidup kita ini diwarnai rasa bersalah, rasa tertuduh, rasa tidak layak. Ya, kita tahu nanti gagal lagi, mana mungkin kita memiliki keantusiasan, mana mungkin kita bisa bersukacita dalam ibadah. Paling-paling nanti saya bersukacita dalam ibadah, pulang 2 hari lagi, hilang lagi. Dan itu menjadi sebuah pola, tapi hal itu tidak akan pernah lagi terjadi dengan kita, katakan amin. Kemuliaan perjanjian lama itu hanya bersifat sementara, itu bersifat merosot. Tapi kemuliaan perjanjian baru, Tuhan akan mengubah engkau makin naik, makin nyata. Karena yang bekerja bukan saudara, yang bekerja adalah Roh Allah. Lah, hari ini yang ketiga, ia membunuh kekuatan. Di bawah hukum Taurat hanya membuat kita sadar akan kelemahan kita. Karena hukum Taurat itu menyatakan tuntutan Allah, kehendak Allah yang sempurna. Tuhan berkata, tuh setitik nota pun tidak akan pernah berlalu. Ya, dalam bahasa Ibrani ada titik, ada tanda, itu punya makna. Itu pun kalau tidak akan berlalu, apalagi huruf-huruf di dalam kitab Ibrani, di dalam hukum Taurat tidak akan pernah berlalu. Tapi yang jadi masalah, hukum Taurat itu hanya bisa menuntut, tidak memberi kekuatan sama sekali. Waduh, berat. Makanya hukum huruf yang tertulis mematikan. Tuntutannya berat, apalagi kalau Taurat mati istilahnya. Prinsip Taurat itu begitu berat. Anda melanggar, Anda terkutuk, 1. Anda, pamannya ada 10 perintah Allah. Anda melakukan 9, melanggar 1, Anda melanggar semuanya. Itu penuh beban, makanya Galatia 5 ayat yang pertama, kamu telah dimerdekakan dari perhambaan hukum Taurat. Jemaat di Galatia itu tergoda untuk kembali di bawah hukum Taurat, tradisi hukum Taurat, keselamatan berdasarkan hukum Taurat, itu sangat mengerikan. Ya. Kalau mungkin di tempat ini saudara tersentuh hal-hal negatif yang sedang terjadi. Tujuannya saudara harus tahu apa yang Tuhan saya inginkan. Engkau menyadari yang negatif dan Tuhan akan mengubah jadi positif.
Artinya Tuhan supaya engkau serius menangani titik-titik lemah. Kalau tidak serius, kita akan dibawa dari kelemahan-kelemahan. Lah, hari ini dia membunuh kekuatan kita. Tidak menolong sama sekali hukum-hukum itu. Lah, sekarang saya ingin mengajak saudara, itu tadi adalah ciri-ciri perjanjian lama. Sekarang perjanjian baru seperti apa? Pertama, perjanjian, ingat, bukan perjanjian hukum, tapi perjanjian kasih, karunia. Iya, perjanjian baru merupakan hubungan cinta kasih antara kita dan Allah, digambarkan seperti bapa dan anak. Hubungan kita ini cinta kasih. Saudara harus dibebaskan dari roh perhambaan, budak. Bedanya budak sama anak. Budak itu sangat bergantung kinerjanya. Kalau kinerjanya salah bisa dipecat. Anak itu tergantung hubungan. Ketika hubungannya bapak dan anak, otomatis anak adalah ahli waris. Engkau menikmati janji-janji Tuhan yang luar biasa. Lah, di sini saya ingin mengajak saudara, hubungan kita dengan Allah begitu dekat, akrab, intim, dan Tuhan ingin kau harus punya pikiran yang berfokus kepada Injil. Ketika engkau dalam pencobaan, dalam masalah, dalam kesulitan, pikiranmu harus berfokus kepada Injil. Allah mencintai saya, Allah di pihak saya, Allah menopang hidup saya, ku kuat sebab dia menopang, ku menang sebab dia bertindak, ku aman sebab dia pelihara, katakan amin. Ketika pikiranmu berfokus kepada Injil, engkau tidak lagi terpuruk, engkau terangkat. Paling tidak imanmu bukan tertekan, depresi, pesimis, engkau optimis. Engkau menjadi orang yang bergairah dengan kekristenan. Jadi kalau orang tidak gairah dengan kekristenan, ibadah tidak gairah, baca Alkitab tidak gairah, berdoa tidak bergairah, saya khawatir orang itu tersesat tapi tidak sadar. Ya. Karena kecenderungan manusiawi kita ini lebih gampang mempercayai Taurat. Karena masuk akal, kalau kita taat, kita dikasihi Tuhan, itu normal. Dan dalam perdebatan isu teologis antara perbandingan agama, seringkali menyudutkan orang Kristen, agamamu tidak logis, tidak masuk akal. Mosok kamu kok berdosa hanya percaya dibenarkan, pikiran dari mana itu? Itulah pikiran yang belum tersingkap. Tapi hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat hubungan saudara dengan dia adalah cinta kasih. Kalau saudara berbuat dosa, terjatuh dalam dosa, bukan engkau bertobat karena takut dikutuk. Karena hubungan saudara saya dengan Allah itu penuh kasih. Kalau engkau jatuh dalam dosa, engkau menyesal karena telah melukai hati Tuhan yang begitu baik, penuh rahmat. Saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan, saya tidak bisa bertumbuh tanpa Tuhan. Saya diberkati karena Tuhan, saya mengalami kebaikan rahmat Tuhan. Mosok saya ingin melukai dengan sengaja hatinya. Itu tidak mungkin, saudara kekasih. Motivasi takut, motivasi kewajiban itu lemah. Tapi motivasi cinta kasih itu punya kekuatan yang luar biasa. Maka hari ini ketika saudara dengar khotbah, melahirkan kerinduan untuk melayani Tuhan, untuk mentaati dia karena ucapan syukur menerima rahmat Tuhan. Jadi betapa saudara akan menyesal, tapi lebih baik. Saudara mulai berkata pagi hari ini, mengapa aku tidak tahu dari dulu-dulu? Seandainya aku tahu tahun yang lalu, hidupku sekarang sudah mulai berubah, tidak akan pernah sama lagi. Mengapa aku sudah dengar kasih karunia, tapi aku tanpa sadar masih di bawah bayang-bayang Taurat. Aku masih berusaha dengan kekuatanku sendiri. Ketika saudara pagi ini disadarkan, jauh lebih baik. Sehingga saudara ada pengharapan baru untuk diubah oleh tangan Tuhan yang keluar dua. Yang kedua, saya mengajak saudara untuk melihat perjanjian baru mengubah kehidupan manusia. Bukan memaksakan hukum-hukum dari luar. Tetapi perjanjian baru mengubah hati manusia. Kepadamu diberikan roh yang baru, hati yang taat, hati yang tunduk.
Hati yang mengasihi dia itu motivasi yang paling kuat. Oh, cinta itu punya kekuatan, cinta manusia aja punya kekuatan kok. Ya. Saya olahraga pagi di sini, saya lihat Samuel sama Mahda udah doa pagi. Cinta itu punya kekuatan. Sebelum 4:30, dia sudah naik sepeda motor. Jemput di Marti Rahayu, itulah the power of love. Wah, datang di sini, doa pagi, habis gitu jalan berdua. Pokoknya kalau orang pacaran tuh selalu mencari kesempatan di tengah-tengah kesempitan begitu. Pokoknya bisa bareng saja, udah luar biasa. Pertanyaannya, engkau suami istri yang sudah rumah tangga, kau udah ingin menciptakan, pokoknya bareng itu udah asik. Lah kalau seringkali kalau udah bersama bertengkar, mana seni itu hilang. Saya pelajari, itu Samuel itu sedang bermain hormon cinta. Lah Bapak Ibu, saya berdoa supaya hormon cinta dipulihkan kembali. Mengapa saudara tidak ngumpulin uang, nanti mengajak pasangannya piknik. Boro-boro ngajak pasangannya seneng-seneng piknik. Wong di rumah rasanya kok saling tekan dan menekan. Itu rumah tangga di sana, di sini. Tidak. Ya. Mengapa? Karena sudah mendengar kasih karunia. Kok hilang semua ya? Waktu masih gadis, fresh, segar, cantik. Mukanya berbinar-binar. Baru menikah 5 tahun, kerut kabeh. Iya saudara kasih. Haleluya. Tapi Tuhan itu maka yang sedang mau dicurahkan adalah anggur baru. Karena mengapa suami istri Kristen itu mengalami banyak tekanan? Karena mereka di bawah hukum Taurat, tanpa sadar menempatkan diri bawah hukum Taurat, dan ada hukum Taurat yang terdiri dari 10 yang ditulis oleh batu, ada hukum Taurat yang kita ciptakan sendiri. Ini paling bahaya. Sehingga banyak suami tertekan, istri tertekan oleh karena kegagalannya di hadapan Allah, akhirnya dia akan gampang menyerang pasangannya. Yang ketiga, perjanjian baru tidak hanya sekedar memberitahukan hukum-hukum yang harus ditaati, tetapi perjanjian baru memberikan kekuatan kita untuk taat. Katakan amin. Jadi saudara harus melihat, hukum huruf yang tertulis mematikan, roh menghidupkan. Roh itu adalah kasih karunia. Hukum yang tertulis yang ada pada loloh batu itulah prinsip hukum Taurat. Kalau saudara banyak orang Kristen membaca Alkitab perjanjian baru yang sudah dibukakan. Di dalam perjanjian baru di dalam kitab para nabi, kitab Taurat kita bisa melihat Yesus. Tapi banyak orang Kristen melihat perintah di dalam perjanjian baru sebagai hukum. Sehingga itu mematikan, contohnya begini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ketika kau berusaha untuk kudus, kau tidak bisa. Seharusnya kau melihat firman Allah dari sudut kacamata perjanjian baru. Di balik tuntutan perintah itu, Yeskel 36 ayat 27. Aku menaruh rohku dalam batin mereka. Aku membuat mereka hidup dalam ketetapanku. Katakan amin. Ketika membaca tuntutan-tuntutan hukum Taurat, Yesus berkata, "Dalam engkau sempurna seperti Bapakku di surga sempurna." Engkau berteriak, "Puji Tuhan." Engkau yang menuntut, engkau yang menggenapinya. Iman itulah yang membuat Tuhan bekerja. Jadi hukum Taurat memfokuskan pada diri sendiri, kasih karunia berfokus kepada Kristus. Ini penting saudara kasih. Jadi jangan melihat dengan mata yang terselubung, sehingga saudara hanya melihat huruf, tidak bisa melihat di balik huruf, di balik tuntutan itu ada janji. Aku membuat kamu mau dan sanggup untuk menyenangkan Allah. Filipi 2 ayat 13 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Hari ini harusnya engkau menjadi orang yang sangat bergairah dan antusias. Ketika saudara melihat pencobaan, jangan terpuruk.
Saya ingatkan lagi, di bawah hukum Taurat, saudara mengukur pengalaman hidup saudara dari kekalahan, kelemahan, ketidakberdayaan saudara. Tapi dalam prinsip perjanjian baru, ketika kau menghadapi masalah terpuruk gagal, jangan kau ukur dari pengalamanmu, kekuatanmu. Ukurlah dari kekuatan Tuhan. Ketika engkau gagal, engkau lihat Tuhan, engkau bisa membuat aku tidak gagal lagi. Engkau bisa merombak hidupku. Itu luar biasa. Kita mengukur dari kesanggupan Tuhan untuk bekerja di dalam hidup kita. Kita bukan mengukur dari kelemahan kita. Ingat, Taurat selalu berfokus diri sendiri, kasih karunia selalu berfokus Tuhan. Mulai hari ini, saya punya keyakinan bahwa Roh Tuhan akan membukakan mata rohani saudara. Saudara lihat, Tuhan sanggup mengubah rumah tanggamu sebagaimana misi gereja. Kasih karunia membuat. Saudara percaya? Jadilah seperti imanmu. Tapi Pak, sekarang terpuruk. Jangan hidup dengan apa yang kau lihat, kau dengar, kau rasa. Hiduplah dengan firman Allah. Dia bisa mengubah sehingga hidupmu menjadi kesaksian. Kau bisa mengubah, Allah bisa membuat yang tawar menjadi segar kembali. Jadi ada pengharapan baru, ada gairah yang baru. Itulah kebenaran kasih karunia. Mari selanjutnya adalah pelayanan perjanjian baru lebih mulia daripada pelayanan perjanjian lama. Kita lihat di dalam 2 Korintus 3 ayat 9, sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Pelayanan perjanjian lama itu kemuliaannya hanya sementara. Pertobatan yang lahir dari perjanjian lama itu pertobatannya tidak permanen, hanya sementara. Orang saya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ketika dia mengalami malapetaka terus tertolong bisa bersungguh-sungguh. Tapi motivasinya, Tuhan aku takut dihukum. Motivasi yang seperti itu hanya bersifat sementara. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat kebenaran ini. Pelayanan perjanjian lama itu hanya mendatangkan perubahan sementara seperti muka Musa. Untung Musa itu bijaksana. Dia tahu itu kondisi bangsa Israel. Kalau dia mukanya bersinar-sinar, orang Israel bilang apa? Hamba Tuhan yang diurapi. Tapi begitu cahayanya mulai memudar, apa kata-kata orang Israel? Kamu kurang doa, kamu kurang ini, kamu kurang ini. Maka Musa menutupinya. Saudaraku, di dalam perjanjian baru, kemuliaannya tidak sementara karena hanya berdasarkan kekuatan diri sendiri. Banyak orang yang di bawah hukum Taurat itu bertobat, tapi pertobatan perjanjian lama itu bersifat sementara. Sering sekali saya bagikan bagi saudara sebagai penggembalaan. Ya, seorang artis dengar khotbah KKR, dia bertobat, dia bersaksi. Saya mulai hari ini berhenti dari narkoba. Dapat tepuk tangan, dapat kemuliaan. Tapi 1 bulan kemudian di taman kota, dia mengisap narkoba kembali. Sebetulnya kalau umat Tuhan bijaksana, ketika dia bersaksi, aku dilepaskan dari narkoba. Tidak perlu ditepuk tangan, dia bukan dilepaskan, dia berhenti sementara. Kalau Tuhan yang melepaskan terus dia mengubah. Sampai engkau bukan lagi ingin kembali, tapi engkau benci dengan apa yang dulu mengikat hidupmu. Ya. Jadi saudaraku, Tuhan akan memerdekakan saudara dari dosa, amin. Caranya adalah terus hidup dalam kasih karunia. Yang kedua, jauhi hal-hal yang membuat engkau tersandung. Contoh, saudara punya godaan dengan diet. Ini contoh saja, di dekat Simpang 7 di situ ada toko roti yang sangat bekar, pelayannya menarik, rotinya menarik. Dan saudara harus diet untuk tidak makan makanan yang bersifat roti itu. Oke. Jangan saudara main-main begini. Saya enggak beli. Tapi saya hanya ingin coba lewat Simpang 5. Enggak beli, saya hanya lewat 5. Kau lihat toko roti itu
Menarik juga. Balik lagi, saya enggak akan beli, tapi saya akan melihat tokonya. Setelah lihat tokonya, wah, pelayan-pelayannya ramah. Enggak ada orang, satu saja, enggak lu dua, satu. Begitu satu kau makan 2, 3, tanpa sadar di situ engkau pulang bawa satu keranjang roti. Kalau sudah tahu di mana dosa mengganggu saudara, jauhi. Karena hidup menurut daging itu menghancurkan luar biasa. Tapi ketika engkau dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, banyak orang diberkati Tuhan luar biasa. Banyak orang diubahkan. Jadi kemuliaan perjanjian baru itu luar biasa, saudara kasih. Kemuliaan pelayanan perjanjian baru itu lebih mulia. Makanya saudara kekasih, di tempat ini saya bersama Pendeta Muda Daniel punya keyakinan. Kami punya anugerah kebenaran yang luar biasa. Kami menarik jemaat bukan hanya kepada musik, kepada aksesoris, kepada begini. Kami menarik jemaat kepada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Semua itu hanyalah sarana. Kalau ada puji Tuhan, kalau tidak ada pun tidak ada masalah. Karena apa? Hanya kasih karunia yang mengubah saudara. Karena saya tahu masalahnya jemaat itu banyak. Ya. Saya tanya, masalahmu sedikit atau banyak? Jawabannya moga-moga. Kok enggak cocok ya jawabannya ya? Banyak. Hubungan suami istri saja sudah enggak mudah. Ya, dengan anak lagi, anak mantu lagi, besan, mulai mertua. Waduh, haleluya. Rumit masalah ekonomi, beda selera dengan pasangan hidup. Haleluya, betul-betul hidup ini, waduh. Belum lagi godaan ini, godaan itu, aduh rumit. Makanya ketika engkau hidup di dalam kasih karunia, engkau bisa melewati semuanya. Dengan kekuatan yang bersumber dari Tuhan sendiri. Kemuliaan perjanjian baru itu terus naik sehingga Kristus makin nyata. Itu bukan perbuatan saudara. Itu pekerjaan Tuhan semata-mata, saudara kasih. Lah hari ini banyak umat Kristen seperti umat Yahudi yang masih ada selubung yang menutupi hati mereka. Ayat 15, 2 Korintus 3 berkata, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka, itu umat Israel membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Coba, saya ingin ajak coba baca Roma pasal 10 ayat yang ketiga, tolong Alkitab. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, itu orang Yahudi, bahwa mereka sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh giat tidak menentukan kualitas seseorang. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya, ayat selanjutnya, terima kasih. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak apa? Tidak takluk kepada kebenaran kehendak Allah. Kehendak Allah di dalam perjanjian baru, orang dibenarkan dari awal kekristenan sampai akhir kekristenan hanya oleh iman. Tapi mereka berusaha dengan kekuatan diri sendiri. Ya. Jadi saudara harus orang yang sungguh-sungguh, dilengkapi dengan kebenaran yang benar. Lah, mari kembali ke slide lagi. Terima kasih, saudara. Banyak umat Kristen masih ada selubung. Ketika saudara mendengar khotbah baca Alkitab, ingat, saya berkhotbah dari Alkitab. Alkitab adalah sarana untuk saudara mengenal Yesus. Injil, melalui Injil saudara dapat mengenal Yesus. Ketika engkau memandang Yesus yang diberitakan Injil, seperti apa Yesus yang diberitakan Injil, makanya saudara jangan membayangkan kalau berdoa kepada Yesus seperti gambar itu, rambutnya panjang, warna merah ya. Mungkin banyak orang Kristen juga ikut-ikut Yesus mungkin. Sayang yang diikuti cuma rambutnya. Jangan memandang Yesus seperti yang ada di gambar, itu sudah berlalu. Engkau harus memandang Yesus adalah realita roh. Dia ada di sama saudara, ada di dalam saudara. Nah, kita melihat
Di sini sebuah kebenaran yang luar biasa. Ketika saudara memandang Yesus seperti yang Injil beritakan, hidupmu pasti berubah. Ketika engkau memandang Yesus yang tersalib, maka engkau mengalami anugerah yang dahsyat. Sekarang tidak ada penghukuman bagi kita yang ada di dalam Yesus, katakan amin. Berarti engkau bebas rasa bersalah, rasa tertuduh, rasa tidak layak, rasa terhukum, sudah bebas. Manusiawi saudara yang terkutuk, manusiawi saudara yang penuh dosa, kecemaran dosa, yang penuh rasa bersalah, penuh kegagalan. Ingat, sudah disalib. Diganti dengan Roh Kristus yang luar biasa. Berarti hari ini saudara kasih, ketika kau melihat Yesus yang tersalib, engkau bebas dari hukuman dosa selama-lamanya. Tapi ketika engkau melihat Yesus yang lewat Rohnya di dalam hidup kita, engkau bukan dibebaskan dari hukuman dosa, engkau dibebaskan dari kuasa dosa. Sehingga oleh Roh Dia memampukan saudara untuk mentaati Dia. Ini luar biasa di dalam Filipi 2 ayat yang ke-13 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Allah sendiri yang bekerja di dalam saya, baik di dalam kemauan maupun pelaksanaannya untuk menyenangkan hati Allah. Dalam kemauan dan kesanggupan untuk menyenangkan hati Allah. Ini hanya masalah iman, saudara kekasih. Ini hanya masalah iman. Saya kemarin mendoakan ada satu anak Tuhan dari gereja lain. Dia cek ada masalah dengan matanya itu buram, ketakutan. Dia pergi ke dokter di satu tempat. Dokternya spesialis bilang, kamu nanti akan ya tetap pandanganmu buram. Waduh, takutnya luar biasa. Dia minta bimbingan doa sama saya, dia mau ke Jakarta, ke dokter Jakarta, saya doakan dalam nama Yesus. Tuhan yang sudah memulai, Tuhan akan menyempurnakan mujizat Allah itu sempurna. Dia ke Jakarta, dioperasi. Karena retinanya, kalau masalah mata retina itu waduh sangat luar biasa. Plus ada katarak lagi. Ya. Dan dioperasi, dia pulang, kemarin dia cek kontrol ke Jakarta lagi, malam-malam dia WhatsApp saya, berterima kasih berkali-kali. Karena dokter bilang sudah baik Pak. Ada kuasa, ada keyakinan kalau engkau hidup di dalam kasih karunia. Karena bukan berdasarkan kebaikan saya, semua berdasarkan kemurahan Tuhan semata-mata. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara, bangkitlah, ukurlah jangan dari keterpurukan saudara. Ukurlah dari jangan situasi saudara yang seperti benang yang sudah rumit. Jangan mengukur dari masalah sebesar berapa kebutuhan saudara. Seperti apa pencobaan yang begitu. Kita ini seringkali merumitkan diri. Kadang-kadang konselor saja bingung mengkonseling saudara. Jadi gini, kita punya masa lalu yang tidak bagus. Akar permasalahannya tidak mau diselesaikan karena aku coba tutup-tutupi. Ditambah masalah A, B, C, D, E, F, G terus. Ketika kau datang pada seorang konselor juga bingung melihat akar permasalahannya ini. Kecuali dengan karena hikmat dan marifat, dia tahu persis, oh kamu ini akar masalahnya, dicabut mudah. Seringkali kita pun tidak mengerti mengapa saya seperti ini. Tapi hari ini apapun yang terjadi, Paulus berkata, aku tidak mau tahu tentangmu. Yang aku tahu kematian Yesus menyelesaikan masa lalumu. Dia menyelesaikan keberadaan saudara tuntas. Hari ini Injil yang saya beritakan, firman yang saya beritakan bahwa engkau kepada Kristus. Kristus yang hari ini luar biasa. Ada jaminan hari ini. Kepada jemaat Korintus yang tanda kutip masih duniawi, jemaat Korintus yang ada godaan perpecahan. Paulus berkata di dalam 2 Korintus 3:18, kamu mencerminkan kemuliaan Tuhan.
Walaupun tingkat sedikit sudah ada. Semakin saudara hari ini memandang Yesus, Tuhan Roh Kudus akan mengubah, Tuhan Roh Kudus akan mengubah, Tuhan Roh Kudus akan mengubah. Dan apa yang terjadi? Bapak-bapak, makanya adanya ibadah bapak-bapak itu saya dorong. Ketika istrimu bisa melihat kemuliaan Yesus lewat hidupmu, istrimu berubah. Sebaliknya juga ibadah WBI, betul hanya sebulan sekali, bukan seminggu sekali. Capek, banyak ibadah yang mencapek tapi tidak berubah. Ibadah yang efektif. Sehingga ketika suamimu bisa melihat Yesus melalui istri, tidak usah banyak bicara, suamimu akan berubah. Kau tidak perlu susah-susah dengan anak-anakmu. Ketika orang tua suami istri engkau hidup di dalam takut akan Allah, bertumbuh dalam anugerah Allah, anak-anakmu berubah. Anak-anakmu jadi rohani. Nah, saya juga tidak bisa, karena gini saudara, prinsip ya, Tuhan itu tidak pernah bekerja lewat saya lebih dahulu. Dia bekerja di dalam saya, baru lewat saya. Ketika saya belum berubah, Tuhan belum menuntaskan bekerja di dalam saya. Saya tidak bisa berkhotbah untuk hidupmu berubah. Kalau anak-anak saya, anak mantu saya belum berubah, saya tidak efektif berubah untuk supaya orang lain juga anak-anaknya berubah. Tidak mungkin. Allah sebelum bekerja melalui saya di dalam saya. Makanya hari ini imanmu dibangkitkan kembali kepada kasih karunia. Kembali ukurlah dirimu dari kesanggupan Allah. Setelah itu engkau bangkit dalam kuasa roh. Lawan, saya mulai lawan segala pekerjaan iblis yang mengganggu pikiran saya. Yang mencoba memberi tekanan. Saya katakan aku tidak mau tertekan sedikit pun. Saya mengejar pekerjaan iblis yang mencoba mengganggu saya. Lewat kuasa roh saya patahkan, saya merdeka. Saya aktif sampai di situ begitu rupa. Sehingga saya tidak izinkan. Semalam pun saya tidak bisa tidur. Secara alami tidur itu anugerah. Bahkan orang yang dikasih Tuhan diberkati pada waktu tidur. Kalau engkau sulit untuk tidur, tidak normal. Bangkit dalam kuasa roh, hancurkan itu. Sampai engkau kalau tidur, karena banyak orang kalau sudah malam itu tertekan luar biasa. Karena tidak bisa tidur. Ya. Itu tidak normal. Tidur itu satu anugerah di mana terjadi regenerasi sel dan perubahan-perubahan banyak perkara. Makanya saudaraku yang kasih, saudara sekarang harus makhluk yang berdaulat penuh. Tidak saya izinkan iblis engkau masuk dalam hidupku. Tuhan membebaskan aku dari dunia. Tapi saya harus mengeluarkan dunia dari dalam hatiku. Bangsa Israel hanya punya iman. Sayang punya iman. Allah sanggup melepaskan mereka dari Mesir. Tapi bangsa Israel tidak punya iman bahwa Allah sanggup mengeluarkan Mesir dari hatinya. Sehingga setiap ada pencobaan ingatannya Mesir terus. Hari ini Tuhan berkuasa membebaskan spirit dunia yang dalam hati kita dibebaskan keluar. Sehingga Kristus akan mengalir tanpa batas lewat hidup kita. Dan ayat yang kedua, ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang sebaik besar. Ayat sebelumnya, di mana ada roh Allah, di situ ada Nah, banyak orang kemerdekaan di sini artinya nyanyi jingkrak-jingkrak sampai tidak tertib, lari ke depan mimbar, wah keyboard digoyang-goyang, akhirnya keyboardnya jatuh. Tidak apa-apa, itu Tuhan luar biasa. Tidak apa-apa, Tuhan luar biasa, tapi siapa yang mengganti keyboard yang mahal ini? Ada yang histeris, mic diputar-putar, jatuh, tidak apa-apa. Saudaraku, bukan seperti itu kebebasan. Ya. Konteksnya jemaat di Korintus tergoda dengan hukum Taurat. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan dari hukum Taurat. Kalau saudara baca Galatia 5, pelajari di sana. Kalau engkau hidup menurut roh, engkau tidak hidup di bawah hukum Taurat. Luar biasa. Ketika kita dapat melihat Yesus melalui Injil,
dan memandang pada Dia dengan pertobatan dan iman tentang apa yang telah dan akan dilakukannya bagi kita, Tuhan akan mengubah kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Kita akan memancarkan kehidupan Yesus yang semakin besar dan nyata lewat hidup kita. Saudara, ketika berubah, pergaulanmu berubah. Belum tentu apa yang dulu menyenangkan dalam pergaulanmu sekarang menyenangkan lagi. Belum tentu. Mungkin itu sudah menjadi sumber godaan. Waspadalah, kejahatan ada di mana-mana. Itu sponsor TV. Saya ingin mengajak, berubah semuanya. Hal yang tidak membangun saya, lebih baik saya jauh. Tapi hal yang membangun saya siap untuk bersama-sama. Karena apa? Apalagi saya, ya, gembala sidang itu, kalau saya stagnan aja, jemaat stagnan. Makanya saya harus total dengan Tuhan. Harus makin total. Saya minta Tuhan buat hatiku total dengan Engkau. Ini bukan untuk hambamu. Hambamu sudah selesai di hadapan Engkau, sudah sempurna dalam Kristus. Tapi demi umatmu, demi jemaatmu, demi pembangunan tubuh Kristus. Dan hari ini saudara kasih, saya ingin mengajak saudara yang terakhir. Inilah khotbah yang sangat menyenangkan, yang terakhir. Kemuliaan perjanjian lama itu bersifat sementara dan memudar seperti cahaya muka Musa semakin memudar. Kemuliaan dari Kristus semakin besar karena Roh Allah sendiri yang bekerja mengubah saudara dari dalam. Ketika engkau diubah, engkau makin antusias. Engkau makin menunjukkan kehidupan yang fresh, yang segar. Usia bisa bertambah. Tapi antusiasme makin menggelora. Haleluya. Gairah melayani, gairah untuk ikut care group, gairah untuk multiplikasi dalam care group makin menyala-nyala. Makin menyala-nyala. Itu artinya saudaraku, engkau bertumbuh di dalam kasih karunia. Dan misi-misi gereja digenapi. Kasih karunia membuat keluarga saya bahagia. Mari pagi hari ini, serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Kau bertobat sungguh-sungguh. Kau minta ampun Tuhan, aku berjalan dengan kekuatan mengandalkan pikiran pendapat sendiri. Tapi biar pagi hari ini, kami serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Percayalah ketika saya menyampaikan firman, Yesus mulai keluar dari kata-kata yang saya ucapkan. Dia mulai meneguhkan saudara. Mata air yang biasanya mengalir terhenti, mengalir kembali. Gairahmu yang padam, semangatmu yang padam disegarkan kembali. Dan pengharapan saudara yang mulai luntur, pengharapan saudara yang mulai mengecil disegarkan kembali. Mungkin saudaraku trauma dengan kegagalan, takut gagal. Hari ini kau punya pengharapan baru. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Biarlah pagi hari ini serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Percayalah pagi hari ini Tuhan akan merombak saudara dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Pemain musik untuk menyiapkan diri. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi setiap saudara. Jadilah yang terbaik di dalam Yesus. Maka hidupmu akan dibangkitkan hari ini. Dan banyak orang pun akan mengalami kebangkitan yang sama ketika berjumpa, bergaul dengan saudara. Itulah sebabnya angkat tangan saudara, pulanglah dengan penuh sukacita yang melimpah. Di dalam berkat kemurahan, kebaikan, kasih Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus lewat persekutuan yang kudus menyertai saudara. Ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya. Hatiku rindu